Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalin nama saya Akila Rani Yusra dari 11 AKL 1. Nah, di sini saya mau ngejelasin awal mula kedatangan Eropa ke Indonesia. Nah, alasan utama bangsa Eropa datang ke Indonesia itu adalah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki. Pada tahun 1453, Turki berhasil menguasai Konstantinopel. Kota ini sebelumnya merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Romawi. Sejak lama, Konstantinopel merupakan kota yang diperebutkan. Nah, bukan hanya karena sejarah kejayaannya, namun Konstantinopel ini merupakan salah satu titik terpenting dalam jalur perdagangan darat yang menyambung Eropa dengan Asia. Setelah Konstantinopel diduduki oleh Turki Utsmani, jalur perdagangan darat Asia-Eropa terputus. Hal tersebut dikarenakan Turki Utsmani melarang orang-orang Eropa melintasi Konstantinopel. Di sisi lain, permintaan barang, terutama rempah-rempah, yang merupakan komoditas mahal di Eropa meningkat. Hal ini memaksa bangsa-bangsa Eropa mencari jalur-jalur perdagangan lain selain Konstantinopel. Dan akhirnya, Portugis menjadi bangsa Eropa yang membuka jalur laut dan berlayar hingga ke Kepulauan Nusantara. Perjalanan laut ini dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Ia memimpin 18 kapal yang mengangkut 1.200 orang. Sampailah Portugis di India. Ternyata India hanyalah sebagai distributor. Portugis lalu pergi ke pulau lain, dan ia pergi ke Pulau Nusantara. Ia mendarat di Malaka pada tahun 1511 dan kemudian ke Maluku pada tahun 1512. Pada tanggal 8 November 1521, Spanyol juga datang ke Indonesia, tepatnya di Tidore, yang dipimpin oleh Sebastian Elcano. Spanyol tidak jadi menjajah Indonesia dikarenakan adanya persaingan dengan Portugis dan perjanjian Saragossa pada tahun 1529 yang membagi wilayah pengaruh sehingga Spanyol harus meninggalkan Maluku dan berfokus pada Filipina. Sementara itu, Portugis tetap memonopoli perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Setelah Spanyol, Inggris juga datang ke Indonesia. Inggris pertama kali datang ke Indonesia pada abad ke-16 untuk mencari rempah-rempah yang dipelopori oleh Francis Drake pada tahun 1579 yang menemukan Maluku. Setelah itu, Inggris mendirikan East India Company pada tahun 1600 untuk berdagang dan mendirikan kantor dagang di beberapa wilayah seperti Banten, Ambon, dan Makassar. Setelah itu, Belanda datang ke Indonesia pada tahun 1596 yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman dengan tujuan utama mencari rempah-rempah karena hubungan perdagangan Eropa dan Asia terputus. Kedatangan ini awalnya adalah ekspedisi untuk mencari sumber rempah yang melimpah di Nusantara, namun kemudian berkembang menjadi upaya monopoli perdagangan dan penjajahan oleh Belanda. Nah, ada beberapa faktor yang melatar belakangi kedatangan bangsa Eropa. Satu, ada rempah-rempah. Kedua, itu ada jalur perdagangan. Ketiga itu 3G. Nah, apa sih itu 3G? 3G itu ada gold, glory, and gospel. Nah, kalau gold itu artinya kekayaan, nah kalau glory itu kejayaan, kalau gospel itu penyebaran agama Kristen. Dan itulah kisah awal mula bangsa Eropa datang ke Indonesia. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.